Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran prakarya di kelas 9. Di mana untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran prakarya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anakku semua silakan buka modul kalian serta buku catatannya. Kalau nanti ada kesulitan, kalian bisa bertanya pada saya dan juga kalian bisa mencatat materi yang tidak ada pada materi di modul. Kita langsung masuk di pembahasan kita. Kita masuk pada pembahasan kita. Untuk pertemuan di pagi hari ini kita masih membahas terkait tentang mata pelajaran prakarya di kelas 9, di mana untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan pada materi rekayasa. Ingat, untuk materi di prakarya itu kita akan membahas terkait tentang 4 aspek. Yang pertama, kemarin pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas terkait tentang kerajinan. Yang kedua, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang materi rekayasa. Untuk pertemuan kali ini terkait tentang rekayasa, kalian bisa buka materi pada bab yang kedua untuk semester genap ini pada halaman 87. Di sana nanti kita akan membahas terkait tentang dasar-dasar elektronika. Ya, pada pertemuan kali ini pembahasan kita terkait tentang hal tersebut. Oke, kita masuk pada pembahasan kita. Untuk pembahasan kita kali ini terkait tentang elektronika. Apa sih itu elektro? Nah, biasanya elektro ini berhubungan dengan salah satu teknologi yang biasanya sering kita pakai untuk kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari komputer, mulai dari lampu yang ada hubungannya dengan kelistrikan, ya. Di mana pada pembahasan ini untuk pengertian dari elektronika sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran listrik atau aliran elektron ataupun partikel yang bermuatan listrik dalam suatu alat, di mana dulu kita juga sudah pernah membahas untuk arus listrik itu ada 2, ya, ada DC sama AC, ya. Nah, arus bolak-balik dan juga arus searah itu pada pertemuan di pembahasan pada semester ganjil dulu, ya. Untuk elektronika sendiri itu bisa juga disebut dengan suatu cabang atau teknik fisika yang biasanya mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, ya, atau isi, dan juga komponen-komponen pasif elektronika, ya. Yang nanti di sini nanti kita akan membahas juga terkait tentang apa itu yang namanya resistor, ya, dan juga kapasitor, ya. Itu. Kita masuk pada pembahasan yang pertama itu terkait tentang jenis dan manfaatnya. Untuk jenis dan manfaat yang pertama di sini kita membahas terkait tentang resistor. Resistor sendiri itu merupakan suatu komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan juga alur listrik dengan resistensi tertentu, ya. Di mana untuk pembagian dari resistor sendiri itu ada 2 macam.
Ya, untuk resistor sendiri untuk satuannya adalah ohm ya. Untuk resistor itu dibagi menjadi dua, ada resistor tetap dan juga ada resistor variabel. Di mana untuk resistor tetap ini merupakan resistor yang nilai hambatannya itu relatif tetap tidak berubah-ubah. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Untuk nilai hambatannya dari resistor ini ditentukan oleh tabel dan juga panjangnya lintas dari karbon. Untuk panjang lintasan karbonnya itu juga tergantung dari kisarnya dari alur yang terbentuk spiral. Kalian bisa lihat gambar di samping itu merupakan contoh dari resistor tetap. Selanjutnya ada resistor variabel. Pada resistor variabel ini atau biasa juga disebut dengan potensiometer, itu merupakan resistor yang besar hambatannya itu bisa berubah-ubah atau dapat diubah-ubah. Yang termasuk ke dalam resistor ini itu ada resistor KSN ya, atau koefisien suhu negatif, atau juga bisa resistor LDR atau lag dependent resistor, dan juga resistor VDR atau voltage dependent resistor. Untuk gambar arusnya juga seperti gambar yang ada di samping. Ya, dan bagaimana cara untuk menentukan resistor ini? Jika kalian lihat pada kode warna yang ada pada tabel berikut, itu merupakan salah satu contoh ya kode warna pada resistor yang menyatakan bahwa harga resistor dan juga toleransinya. Untuk semakin kecil harga dari toleransinya dari suatu resistor itu akan semakin baik ya. Terdapat resistor itu mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna tersebut ya seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di samping tersebut. Oke. Selanjutnya kita membahas terkait tentang hal yang kedua, yaitu terkait tentang kapasitor atau kondensator. Nah, kondensator atau sering juga disebut dengan kapasitor itu merupakan suatu alat yang menyimpan energi di dalam medan listrik, di mana untuk medan listriknya ini bisa dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Oke. Untuk simbol-simbol kapasitor, untuk simbol-simbol kapasitornya itu ada simbol kapasitor nonpolar. Yang kedua ada simbol kapasitor bipolar. Yang ketiga ada simbol variabel kondensator. Yang keempat ada induktor atau reaktor. Yang kelima ada transformator atau trafo. Nah, istilah-istilah ini biasanya ada pada materi di fisika ya. Kita bahas di sini juga. Apa sih itu simbol kapasitor nonpolar? Nah, simbol kapasitor nonpolar itu merupakan kapasitor ya yang tidak mempunyai polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat dibolak-balik, dan umumnya untuk berkapasitasan dari kapasitor ini kecil ya. Dan juga kapasitor ini sering juga dipakai dalam rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi seperti dalam rangkaian penguatan audio atau amplifier ya. Ampli pada audio. Selanjutnya yang kedua di situ ada simbol kapasitor bipolar. Simbol kapasitor bipolar ini mempunyai dua polaritas, yaitu yang pertama positif dan juga negatif. Sehingga dengan pemasangan tersebut ya, kita tidak boleh memasang dengan seenaknya agar nanti tidak bolak-balik.
Kapasitas dari kapasitor ini biasanya dipakai sebagai filter dalam rangkaian penyiarah. Selanjutnya yang ketiga ada simbol variabel kondensator. Untuk kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas, tetapi nilai untuk kapasitasnya itu dapat diatur secara manual. Untuk induktor dan juga reaktor, biasanya induktor dan reaktor itu adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif ya. Untuk simbol induktornya dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk transformator atau trafo. Untuk trafo ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau bisa juga lebih melalui induksi elektromagnetik ya. Oke, untuk jenis dan manfaatnya, untuk jenis dan manfaat dari kapasitor sendiri di sini ada 4 macam. Yang pertama sebagai penyaring atau filter, di mana penyaring atau filter itu merupakan rangkaian regulator DC atau power supply yang digunakan untuk meminimalisir tegangan ripple dari AC yang masih tersisa. Selanjutnya, yang kedua sebagai pembangkit atau frekuensi, di mana untuk rangkaian ini biasanya di rangkaian osilator. Yang ketiga sebagai coupling ya. Coupling ini adalah kapasitor yang menghubungkan antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat ampli yang menghubungkan rangkaian preamp sampai amplifier. Yang keempat di situ sebagai penggeser fasa ya. Nah, itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya kira cukup untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.